Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragih kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Disduk Capil Simalungun mulai berlakukan layanan tatap muka. KPU tetapkan Asner Susanti sebagai wali kota Pematang Siantar terpilih. Menikmati sensasi berendam air panas di Goa Air Gendang, Deli Serdang. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita awali Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun sudah mulai memberlakukan layanan pengurusan dokumen kependudukan dengan tatap muka. Warga yang datang ke kantor Disduk Capil diwajibkan harus menerapkan protokol kesehatan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara sudah mulai memberlakukan layanan pengurusan dokumen kependudukan dengan tatap muka. Kebijakan yang diberlakukan sejak pertanggal 1 Januari dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat setelah sebelumnya mengutamakan aplikasi digital akibat pandemi COVID-19. Meski pandemi COVID-19 belum berakhir, warga yang datang ke kantor Disduk Capil di Pematang Raya untuk mengurus dokumen kependudukan diwajibkan harus menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker dan mencuci tangan sebelum memasuki bidang pelayanan yang dituju. Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tetap mengimbau kepada masyarakat untuk melakukan pengurusan dokumen kependudukan secara online melalui website yang disediakan yaitu Sihobas Online, atau datang ke kantor lurah maupun kantor camat di daerah masing-masing. Hal ini guna mempermudah pelayanan dan meminimalisir kerumunan di kantor Disduk Capil di masa pandemi COVID-19. Pelayanan Capil Simalungun setelah adanya pandemi COVID-19 ini kita laksanakan melalui dua jalur atau dua tipe. Yang pertama kita lewat online, itu melalui aplikasi Sihobas.online, di mana Sihobas.online di setiap naguri, kelurahan, puskesmas, UPTD, kantor camat itu sudah ada user. Jadi masyarakat tidak perlu ngumpul, tidak perlu ke Capil, cukup melapor ke kantor Pangludu, kantor lurah. Tipe kedua itu pelayanan tatap muka seperti apa yang kita lihat saat ini di Capil. Warga yang dari 32 kecamatan menjauh datang ke Capil dengan harapan urusannya selesai, kan logikanya tidak mungkin kita suruh pulang. Selain melayani pengurusan dokumen dengan tatap muka, Disduk Capil Simalungun juga masih mengutamakan pelayanan yang menggunakan aplikasi Sihobas yang telah disediakan guna mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Dosis Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, Bupati Karo bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah melakukan tes PCR usai peresmian laboratorium PCR di Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjahe. Mobile Combat PCR ini akan digunakan untuk melakukan tracing kontak kepada keluarga terdekat pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Bupati Karo bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karo melakukan tes PCR usai peresmian laboratorium di Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Bupati Karo juga meresmikan penggunaan mobil Combat PCR dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Karo. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Karo, Irna Safrina, mobil Combat PCR ini akan digunakan untuk melakukan tracing kontak kepada pasien terkonfirmasi COVID-19 dan kerabat terdekat. Mobil Combat PCR akan jemput bola mendatangi pasien yang terkonfirmasi COVID-19, yang mana tujuannya untuk meminimalisir perjalanan pasien dari satu tempat ke tempat lain untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dirinya juga menambahkan untuk mobil Combat PCR ini hanya untuk tracing kontak pasien dan bukan khusus tes PCR berbayar.
Sementara bagi masyarakat yang ingin melakukan tes PCR mandiri, dapat langsung mendatangi laboratorium PCR di Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjahe dengan biaya sekitar Rp900.000. Jadi Dinkes itu akan menyampaikan ke Gugus, dan juga kita akan mendapatkan akun, ya masing-masing rumah sakit dapat satu akun, dinas kesehatan dapat satu akun, dan itu akan connect langsung ke Litbangkes, ke Kementerian Kesehatan. Jadi semua itu nanti akan terdata. Nah, berarti nanti format spesimennya itu kalau yang di sini dites di mobil ini aja Bu, ya nggak ke lab lagi gitu? Enggak ya. Enggak. Jadi kita sudah mulai membagi tugas kita ya. Kalau kita memang kebutuhan program, kalau rumah sakit umum kebutuhan pasien dan juga kebutuhan umum. Orang-orang yang akan melakukan keperluan pribadi. Berarti yang sakit di sini, yang mau melakukan perjalanan juga di sini juga Bu ya. Berarti ini khusus untuk tracing bagi kita kontak erat ya? Untuk tracing kontak erat. Ya. Jadi nggak bisa kalau kita bilang saya kenapa, saya mau periksa, saya mau tahu aja saya negatif atau positif, nggak bisa kalau kita. Ya kalau mau tahu itu harus pergi ke rumah sakit umum. Ya. Dalam pemeriksaan sampel pada mobil ini, nantinya akan langsung dapat diketahui hasilnya dalam hitungan kurang lebih 3 jam usai tes PCR. Sehingga petugas dapat langsung melakukan tindakan selanjutnya kepada pasien untuk menangani sekaligus dapat mempercepat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya pemirsa, 16 warga dari 2 dusun di Batubara, Sumatera Utara terkonfirmasi positif COVID-19. Dinas Kesehatan bergerak cepat dengan melakukan tracing terhadap ratusan warga lainnya. Tracing dilakukan dengan mendata warga yang memiliki kontak erat dengan pasien COVID-19 dan uji swab antigen yang digelar di Dusun Tanjung Selamat, Desa Tanjung Sigoni, Kecamatan Medang Deras, Batubara. Kepala Dinas Kesehatan Batubara Wahid Kusyairi mengatakan, awalnya hanya ditemukan 1 warga yang terkonfirmasi positif COVID-19. Namun setelah dilakukan tracing, jumlah kasus COVID-19 bertambah menjadi 16 orang. 1 diantaranya meninggal dunia. Menurut Wahid, jumlah warga yang diswab antigen sebanyak 331 orang. Hal ini pun dilakukan sebagai langkah deteksi awal, dan jika ada warga yang dinyatakan reaktif, maka langsung dilakukan uji swab PCR. Wahid juga mengimbau kepada seluruh warga yang memiliki kontak erat dengan pasien COVID-19 agar melakukan isolasi mandiri dan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Ada 16 kasus yang sudah kita temukan dari 1 orang yang terkonfirmasi awalnya dan memiliki kontak erat sedemikian rupa di daerah ini, karena daerah ini tempatnya terkonsentrasi. Itulah tadi 331 orang tadi kontak erat yang harus kita lakukan screening pada hari ini. Ada kluster 1 daerah kluster daerah ya kan, dari 1 orang yang terkonfirmasi, kemudian ada menyebabkan meninggal orang tua di sini begitu. Hingga seluruh orang yang ada di sekitar ini akan kita lakukan tracing. Kepada seluruh masyarakat khususnya di sekitar di Desa Tanjung Sigoni ini, Dusun 4 dan Dusun 6 ini, untuk yang sudah berkontak erat untuk melakukan isolasi mandiri dan menerapkan protokol kesehatan. Demikian juga seluruh masyarakat Batubara, maka di mana tren daripada kasus ini semakin meningkat ya. Oleh karenanya protokol kesehatan harus tetap kita jaga, kita laksanakan, tetap memakai masker, menjaga jarak di dalam setiap aktivitasnya, dan senantiasa mencuci tangan selalu setelah melakukan kegiatan. Ini mohon kami, karena perlindungan diri yang paling utama itu adalah menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Saat ini kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Batubara terus meningkat, mencapai 393 kasus, 28 diantaranya merupakan kasus aktif. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. KPU tetapkan Asnar Susanti sebagai wali kota Pematang Siantar terpilih. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. KPUD Pematang Siantar menetapkan almarhum Asnar Silalahi sebagai wali kota terpilih.
Pasangan dari Wakil Wali Kota terpilih Susanti Dewayani ini selanjutnya akan dibawa ke DPRD untuk pengusulan proses pelantikan. KPUD Pematang Siantar melakukan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih. Penetapan dilakukan setelah tidak adanya sengketa atau gugatan di Mahkamah Konstitusi tentang pelaksanaan Pilkada Kota Pematang Siantar. Meskipun telah meninggal dunia, almarhum Asner Silalahi ditetapkan sebagai wali kota terpilih. Di rapat tersebut hadir keluarga dari almarhum Asner Silalahi dan Susanti Dewayani sebagai wakil wali kota terpilih. Pasangan tunggal ini memenangkan perhelatan Pilkada Kota Pematang Siantar tahun 2020 melawan kotak kosong. Dalam berita acara rapat pleno, KPU menyertakan kutipan akta kematian Asner Silalahi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Surat keputusan rapat pleno akan disampaikan oleh KPU ke DPRD Kota Pematang Siantar untuk pengusulan proses pelantikan. Sesudah kita tetapkan pasangan calon terpilih, besok kita akan menyampaikan surat usulan pelantikan pada DPRD Kota Pematang Siantar, yang mana sebagaimana kita ketahui dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pematang Siantar sekali ini yang dimenangkan oleh Insinyur Asner Silalahi dan Susanti Dewayani itu calon wali kota Pak Asner meninggal dunia sebelum kita tetapkan. Sehingga besok di usulan yang kita sampaikan, kita di surat pengantar dan di lampiran surat kita sampaikan hal tersebut untuk ditindaklanjuti oleh DPRD untuk pelantikan wali kota dan wakil wali kota terpilih. Wakil wali kota terpilih Susanti Dewayani yang hadir saat pelantikan mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Siantar yang berikan kepercayaan kepada mereka dan memohon doa restu untuk melanjutkan visi misi dalam pembangunan Kota Pematang Siantar. Susanti Dewayani SPA dengan tata letak posisi kolom. Saya mengucapkan puji syukur yang pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa semua proses pilkada di Kota Pematang Siantar dapat berjalan dengan lancar, aman dan damai. Tentunya ini tak luput dari kerja keras dari KPU Kota Pematang Siantar dan Bawaslu dan juga aparat keamanan dalam hal ini TNI Polri dan tentunya dari seluruh masyarakat Kota Pematang Siantar yang yang antusias dalam pesta demokrasi ini kali ini. Almarhum Asner Silalahi meninggal dunia pada tanggal 13 Januari lalu, seminggu sebelum rapat pleno penetapan tersebut. Seluruh pihak yang hadir pada rapat pleno menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga almarhum yang hadir. Pentanius Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang warga merekam aksi dua pria diduga sebagai pelaku pembobol rumah tak berpenghuni di Siang Bolong. Para pelaku ditangkap setelah aksinya viral di media sosial. Aksi pembobolan rumah yang dilakukan dua pelaku terjadi pada akhir tahun 2020 lalu di Jalan Bambu 2 Medan. Aksi pelaku direkam warga, aksi ini dilakukan keduanya di Siang Bolong. Dari rekaman video tersebut, satu pelaku berada di atas rumah, sementara rekannya menunggu di bawah. Kosen pintu, pompa air, seng, dan berbagai barang berharga lainnya yang diperkirakan senilai jutaan rupiah berhasil dicuri. Berbekal rekaman video milik warga yang akhirnya viral di media sosial, polisi akhirnya menciduk kedua pelaku inisial IR dan SS di kediamannya. Dari hasil interogasi, keduanya mengaku membobol rumah tak berpenghuni sudah 2 kali dilakukan mereka. Interogasi kita terhadap kedua pelaku bahwa mereka mengakui perbuatannya dan telah 2 kali melakukan pencurian di TKP dimaksud. Kedua tersangka pun dijerat dengan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV.
Selain itu pemirsa, seorang pemuda di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara berhasil dibekuk Satuan Reskrim Polsek Kutalimbaru karena memiliki sepucuk senjata api jenis pistol tanpa izin beserta 2 butir peluru yang diduga akan digunakan untuk tindak kejahatan. Inilah BS, warga Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kamis pagi berhasil dibekuk Satreskrim Polsek Kutalimbaru Polrestabes Medan tanpa perlawanan karena memiliki sepucuk senjata api tanpa izin. Pelaku berhasil dibekuk petugas karena sudah meresahkan warga bahwa pelaku memiliki senjata api tanpa izin yang akan dijualnya seharga 5 juta rupiah. Mendapatkan informasi tersebut, petugas Satreskrim Polsek Kutalimbaru langsung melakukan penyamaran sebagai pembeli dan langsung membekuk pelaku. Dari hasil pemeriksaan petugas, pelaku mendapatkan senjata api dengan 3 butir peluru dari temannya E yang saat ini sedang dilakukan pengejaran. Dari senjata api tersebut diserahkan ke BS untuk dijual seharga 5 juta rupiah. Menurut Kapolsek Kutalimbaru, sebelumnya pelaku yang juga berstatus residivis ini sudah terlibat dengan sejumlah tindak kejahatan penipuan dan penggelapan di wilayah hukum Polrestabes Medan. Kita telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki atas nama Budianto Saputra alias Putra. Ya, tersangka kita tangkap sehubungan dugaan kepemilikan senjata api ilegal, tidak sah. Ancaman hukuman? Terhadap tersangka Budianto Saputra alias Putra, kita persangkakan melakukan tindak pidana menguasai, memiliki senjata api dan amunisi secara tidak sah atau legal, melanggar Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Ancaman hukuman 20 tahun. Oh, dari informasi si tersangka sudah pernah digunakan untuk tindak kejahatan senjata api ya? Dari hasil keterangan yang kita peroleh dari tersangka dan dari hasil lidik di lapangan bahwa tersangka belum pernah mempergunakan senjata tersebut untuk tindak pidana. Tapi si tersangka memang sudah residivis, Bang? Sebelumnya kita ketahui bahwa tersangka sudah pernah melakukan tindak pidana lainnya pada tahun-tahun sebelumnya dan telah menjalani hukuman pidananya. Kini pelaku mendekam di sel Polsek Kutalimbaru dan dijerat dengan Undang-Undang Darurat Pasal 1 Ayat 1 Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau 20 tahun. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Diduga terpapar COVID-19, seorang pengunjung salah satu hotel di Medan dibawa petugas Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara menggunakan ambulans ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Pihak keluarga yang berada di lokasi pun histeris dan menolak untuk dilakukan penjemputan. Video yang viral di media sosial ini memperlihatkan sejumlah petugas Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara berusaha membawa seorang pengunjung hotel menggunakan tandu ke dalam mobil ambulan. Terlihat sejumlah orang yang diduga keluarga pengunjung hotel histeris dan tak terima kerabatnya dibawa secara paksa oleh Satgas dengan protokol kesehatan layaknya terpapar COVID-19. Meski sudah berada di dalam mobil ambulan, seorang pria sempat membuka paksa pintu mobil dan berusaha mengeluarkan pasien tersebut dari dalam mobil. Menanggapi viralnya video tersebut, pihak manajemen hotel memberikan keterangan resmi. Manajer marketing bersama General Manager Hotel Madani membantah, tamu hotel yang dijemput pihak Satgas tersebut positif COVID-19. Pihaknya menegaskan sesuai protokol kesehatan, seluruh tamu yang berasal dari luar negeri memiliki gejala penyakit akan segera dibawa ke rumah sakit sesuai protokol kesehatan menggunakan alat pelindung diri. Hal itulah yang membuat keluarga pasien histeris sehingga terjadi keributan di dalam hotel. Pihak hotel juga menambahkan kejadian tersebut terjadi pekan lalu. Pihaknya juga sudah mendapatkan informasi jika pasien tersebut sudah dibawa pulang oleh keluarga karena hasil swab dinyatakan negatif. Pemerintah dan juga pihak kita, kan begitu. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak inginkan, makanya pemerintah dinas kesehatan mengambil alih
artinya beliau itu dibawa ke rumah sakit untuk diobatin. Nah, dalam hal masalah katanya COVID itu, wah itu salah besar, salah besar. Tapi tetap dengan prokes lah Pak. Iya, tetap iya. Pak. Tetap prokes. Karena begini Karena Pak. di sini pun ada petugas gugusnya Pak sama orang dinas kesehatannya Pak. Jadi supaya Abangda semua tahu bahwasanya para TKI yang nginap di Hotel Madani ini mereka sudah di-swab. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberlakukan aturan warga negara Indonesia yang baru tiba dari luar negeri harus menjalani swab dan karantina selama 5 hari di sejumlah hotel di Medan. Salah satunya Hotel Madani yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Medan. Kadis Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Alwi Hasibuan menambahkan, jika selama karantina terdapat gejala seperti sakit, seluruh warga negara Indonesia tersebut akan menjalani isolasi di Rumah Sakit GL Tobing di Kabupaten Deli Serdang. Daniel Bekuali melaporkan untuk Evarina TV. Informasi menarik lainnya pemirsa, potensi wisata alam Sumatera Utara tak perlu diragukan lagi. Daerah ini menyimpan banyak sekali spot wisata alam yang layak dikunjungi, salah satunya Goa Air Gendang di Kabupaten Deli Serdang. Di sini wisatawan disuguhkan sensasi berendam air panas di dalam gua. Gua indah ini terletak di Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di Desa Penungkiran, Kecamatan STM Hilir. Lokasinya hanya berjarak sekitar 35 km dari kota Medan. Tempat wisata yang baru dibangun dalam 4 tahun terakhir ini mulai banyak dikenal masyarakat Sumatera Utara, terutama di kalangan traveler. Tempat pemandian ini menawarkan sensasi berendam di air panas sambil menikmati pemandangan stalaktit pada dinding-dinding gua. Airnya tak terlalu panas, dan bau belerang yang dihasilkan pun tak terlalu menyengat, sehingga pengunjung bisa leluasa berlama-lama berendam dalam air. Di lokasi ini pengelola menyiapkan 14 kolam, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Sebagian besar kolam terletak dalam beberapa gua yang saling terhubung. Air pada kolam-kolam ini bersumber langsung dari dalam gua. Pengelola kemudian membuat pancur buatan untuk menambah sensasi berenang bagi pengunjung. Dinamakan Goa Air Gendang. Konon dari dalam gua terdengar bunyi menyerupai tetabuhan musik tradisional masyarakat Karo. Gua ini juga dipercaya masyarakat sekitar sebagai tempat pemandian putri raja. Alamnya yang asri, serta banyak pilihan kolam untuk berendam. Goa Air Gendang sangat cocok untuk pengunjung yang ingin mengisi liburan bersama keluarga. Lokasi ini juga menawarkan spot foto yang sayang untuk dilewatkan. Kenapa pilih kemarin, Kak? Refreshing sama keluarga. Sebelumnya dapat dengar tempat ini dari mana, Kak? Dari orang-orang yang nggak bikin Google juga gitu, pengen lari gitu. Terus bagaimana setelah kemarin? Bagaimana tanggapannya? Saya ini sejuk indah gitu. Saya dari Medan. Saya kemari berwisata untuk menghibur keluarga dan kebetulan dekat juga dari Medan, sekitar 10 km lah. Dan sebenarnya ini untuk mengisi liburan apa betul? Liburan karena kondisi COVID ya, sudah terlalu lama juga kita di sini. Bagaimana dengan pendapat Bapak soal ini tempat wisata ini? Wisata ini termasuk bagus ya, kalau bisa agak dikembangkan, dengan kebersihannya agak diperhatikan. Selain menawarkan sensasi berendam air panas dalam gua, lokasi wisata ini juga memiliki pohon-pohon rindang yang bisa dijadikan tempat duduk berkumpul bersama keluarga. Pengelola juga menanam pohon belimbing dan matoa, dan pada musim panen pengunjung bisa ikut langsung memanen buah. Pagi dan malam hari merupakan waktu yang cocok untuk trekking atau berendam air panas. Kalau tempat kita ini lebih cocok untuk keluarga, tepatnya karena di sini rimbun. Pertama, kita proyeknya itu tuh menghutankan kembali, jadi lebih cocok bawa keluarga untuk bercamping, untuk family time, untuk keluarga itu lebih cocok karena family time itu biasanya kita berkumpul orang tua, anak dan anak dan keluarga yang lainnya itu berkumpul piknik kan lebih enak, santai, rileks gitu di sini. Saya lebih suggest-kan untuk tamu yang datang itu pada malam hari dan pagi karena di situ cuacanya kita dapat feel-nya.
Karena kalau pagi dia itu kita trekking di sini itu udaranya masih sejuk. Sedangkan malam udaranya sejuk cocok untuk berendam. Saya lebih rekomenin gitu. Jalur kita aman kok, kita tidak ada proses kayak kriminalisasi itu nggak ada, kita aman. Memang kurangnya itu akses jalan sama pencahayaan lampu itu. Lokasi ini kini ramai dikunjungi wisatawan, terutama pada hari libur dan akhir pekan. Biaya masuk dalam lokasi ini pun sangat terjangkau, hanya sebesar Rp13.000 per orang. Sejumlah pengunjung percaya bahwa air belerang dalam gua ampuh untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.